saja naik banyak. Biarin ah. Halo Jempol Lovers juga teman-teman Kang Ito, kita kembali lagi ke segmen podcast. Hari ini episode spesial karena kita langsung akan ngobrol dengan Kang Ito. Di tahun lalu kita pernah podcast Amisan Jempol nih Kang Ito. Nah kali ini kita kembali lagi untuk memperkenalkan kepada teman-teman Jempol Lovers juga audiens dari Kang Ito tentang umpan Hypromax yang sebenarnya sudah launching di tahun lalu nih Kang. Kang Ito bisa jelasin nggak nih kira-kira produk-produk yang sudah launching tahun lalu sekarang ada kemasan yang lebih ekonomis lagi? Gimana tuh Kang ceritanya? Oh iya, Hypromax sendiri muncul sebetulnya kita udah pernah jelaskan bahwa adalah salah satu produk kita untuk pakan ikan koi. Cuma karena produksinya nggak berjalan, akhirnya karena trademark kita, hak paten kita udah muncul, akhirnya kita lanjutkan untuk umpan ikan mas. Pada pengembangan waktu itu pemikirannya adalah kalau saya ikutin powder juga seperti jempol, berarti pangsa pasarnya akan merebut jempol dan jempol terlalu banyak untuk powdernya. Makanya kita ciptakan Hypromax khusus umpan siap pakai atau umpan jadi. Karena permintaan daripada teman-teman 3 tahun terakhir ya, semenjak COVID itu kan tren umpan jadi itu lagi naik daun gitu kan. Semua orang bisa produksi, semua orang bisa buat. Sempat pada awal-awal zaman dulu tuh berpikir kenapa saya nggak ikut buat ya, sementara pangsa pasarnya lumayan banyak. Tapi saya berpikir kalau saya membuat hal yang sama, karena kan umpan jadi itu rata-rata mereka hanya awet ya seminggu, maksimal 2 minggu lah mereka busuk. Tapi ada juga yang sampai sebulan 2 bulan. Tapi 1-2 bulan itu yang hanya umpan dasar yang dijual di umum. Cuma sementara kalau umpan jadi daripada yang katanya siap pakai itu rata-rata ya paling seminggu. Nah itu terkendala buat jempol sendiri karena customer jempol itu kan hampir nasional ya. Iya betul. Nasional, kemudian bagaimana berpikir membuat satu produk yang bisa awet minimal ya 6 bulan sampai 1 tahun minimal itu. Nah berkenaan dengan itu akhirnya saya berpikir karena kita punya teknologi amisan yang sudah berjalan selama 3 tahun dan alhamdulillah berjalan terus sampai sekarang gitu. Produksinya juga lumayan banyak bahkan sampai keteter. Kalau misalnya karena kalau kita bicara mesin adalah ada keterbatasan, maksudnya kapasitas mesin itu segini gitu loh. Kamu mau kejar berapapun nggak mungkin bisa. Nah akhirnya berpikir pada tahun kemarin saya berpikir gimana saya mencari 1 unit mesin lagi baru untuk khusus umpan jadi. Akhirnya karena kan mesin kita yang pertama untuk amisan itu impor ya kan. Kita udah beli mesin yang amisan itu 2 kali. Yang pertama yang besar kemudian tidak jalan ada di Jawa Timur, yang kedua yang agak kecil yang ada di sini sekarang. Kita mulai itu trial and error itu kita masih di bulan 10 2023. Oh ini masih pakai mesin yang lama. Nah akhirnya karena berpikir akhirnya saya cari dan saya dapat ada satu produsen mesin di Malang yang bisa. Akhirnya saya datengin, saya trial dan error, akhirnya bisa. Kita putuskan untuk membuat ini yang besar ini. Ini sudah berapa? 7 bulan ya? Ini 7 bulan dan kondisinya masih bagus, sangat bagus. Berarti ini awet bisa. Aku berpikir kenapa saya buat begini. Awalnya saya timbang 200 gram itu kecil. Ternyata mau segini. Setelah jadi umpan basah ternyata ini terlalu besar. Terus waktu kita launching pada waktu itu banyak yang komen, Kang 200 gram terlalu banyak. Kenapa nggak dibikin 100? Saya bilang sama mereka karena saya sudah membuat yang 200 gitu. Dan ini udah investasi lumayan banyak packagingnya.
mau nggak mau harus kita pakai sampai selesai. Nah, semakin ke sini karena ini sudah menjadi kendala teknis di mesin, ini ternyata dalam waktu perjalanan ini resikonya lebih gampang pecah. Karena kita waktu konsol dengan produsennya cukup, ternyata tidak. Ini setelah satu kendala karena besar, produksinya lambat, yang kedua ini suka pecah dan bolong. Terus alternatif terakhir sebagai pengganti kita ikutin daripada kemauan customer kita bahwa 100 gram akan lebih efisien dan lebih murah. Nah, akhirnya muncul yang ini. Nah, ini dari pengalaman ini karena kita ini terlalu tipis, kemudian kita buat lagi yang ini. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa membuat packaging spesifik kayak begini itu nggak gampang. Karena kita terkendala satu karena minimum quantity, kedua karena teknologi. Nah, kita harus ngobrol banyak dengan pabriknya, maksudnya produsennya. Kita maunya seperti apa? Karena kalau kita bicara teknis, ini dan kita kan harusnya standar RITOT ya. Standar RITOT itu standar sterilisasi dan mereka menggunakan materialnya harus khusus. Maksudnya apa? Harus secara spesifik. Nggak bisa sembarangan. Nggak semua plastik bisa masuk ke mesin, RITOT dan sebagainya, enggak. Nah, tapi saya waktu itu bisa nggak material ini kayak gini kena panas? Dia bilang yang bisa kena panas adalah bahan A, bahan B, bahan C, bahan D. Dijelasin semua. Akhirnya saya memilih ini. Ini bahan yang salah satu yang bisa kena panas sampai 150 derajat. Nah, tapi ini adalah ketebalannya. Ini sebetulnya sama, cuma ini terlalu tebal karena ini cuma 100 mikron apa berapa, sementara ini 200 mikron, dan kita pakai yang doff supaya melindungi sinar matahari. Dan ini kalau bening dia akan kena cahaya atau sinar matahari, dia daya tahannya juga akan lebih menurun. Kalau ini lebih gelap dan matahari tidak tembus, daya tahannya akan lebih lama. Secara teoritis ini dengan ini pasti akan bertahan lama ini karena ini menggunakan bahan yang kedap atau mataharinya kedap. Nah, ini sementara kita buat expirednya 6 bulan. Kenapa saya tulis 6 bulan? Ini dari hasil uji coba. Ini dari tanggal, bisa kelihatan tanggal 10 bulan tanggal 18 bulan 10 tahun 2023 sampai sekarang nggak busuk. Itu sudah ke 7 bulan. Makanya kita ambilnya 6 bulan dulu sementara. Nah, kenapa kalau nanti ini mencapai setahun baru kita naikkan setahun? Secara teori textbooknya adalah kita sampai 2 tahun. Textbooknya, makanya kita ambil yang aman aja 1 tahun. Tapi nah, ini dalam waktu kalau udah masuk toko berapa minggu juga udah habis kan dipakai. Nah, ini teori dasar daripada umpan Hypromax yang kita jelaskan. Juga dapat membantu teman-teman sekalian. Oke, kalau misalnya ini kan tadi kan saya lihat Hypromax Japan Series nih. Sebelumnya juga ada SN yang diambil dari nama-nama kota di Jepang. Ya. Kira-kira ada inspirasi khusus nggak sih Kang yang bisa diceritakan ke teman-teman? Jadi kalau kita bicara alat pancing, the best-nya kan pasti Jepang. Ya, yang merek terkenal Shimano, Daiwa, it's okay, semuanya tentang Jepang gitu kan. Satu, kedua bahwa yang menjadi inspirasi karena ya anak saya yang kecil ada di Jepang, kemudian bulan September kemarin, tahun kemarin kita ke Jepang gitu kan, saya lihat. Nah, saya cuma pengen membawa aroma Jepang ke sini aja sih, sebetulnya itu aja. Sebenarnya tapi ini menjadi pembeda juga Kang, jadi mudah dihafal oleh teman-teman pemancing karena branding Jepangnya itu juga. Iya. Selanjutnya ini apa sih membedakan umpan jadi Hypromax ini? Kan tadi seperti Kang Ito udah sebut sebelumnya bahwa kan sekarang udah banyak banget nih happening umpan jadi. Kira-kira apa sih membedakan umpan jadi Hypromax dengan umpan jadi yang lainnya? Dari saya lihat sih kalau dari secara packaging spesial dan benar-benar dipikirin banget nih Kang, secara detail. Untuk kelanjutan video selanjutnya tonton di channel YouTube Kang Ito.